Haleluya, shalom saudara. Shalom. Maaf saudara, suara saya lagi nggak enak badan. Saudaraku yang terkasih, manusia pada umumnya selalu berpikir hidup ini cuma sekali, benar nggak? Kapan lagi hidup ini cuma sekali? Kapan lagi? Hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kesempatan. Itu yang seringkali orang suka berkata. Mumpung hidup, mumpung sehat, mumpung masih bisa jalan, ayo mari kita bersenang-senang, mari kita untuk hura-hura. Itu yang sering orang katakan. Karena dulu sebelum saya terjun ke pelayanan, teman saya katakan, Priscilla, mumpung kamu masih hidup, ngapain repot-repot ngurusin rumah, mendingan kita jalan-jalan. Ada benernya juga ya, saat itu saya katakan ada benernya juga ya. Tapi saudaraku yang terkasih, seperti lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang dimaksud banyak orang adalah kesempatan untuk meraih kesuksesan menurut ukuran dunia, saudara. Itulah kenapa kita melihat ada begitu banyak orang yang ingin meraih kesuksesan di dalam kehidupan, sampai mereka mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan tenaga, pikiran, bekerja keras siang dan malam, supaya mereka bisa meraih apa yang dinamakan kesuksesan hidup menurut apa yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Dengan demikian maka mereka akan hidup menurut hawa nafsu, keinginan diri, dan memuaskan hasrat hati. Nah saudaraku yang terkasih, kesempatan itu hanya sekali, saudara, tidak dua kali, saudara. Untuk itu mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, hidup ini adalah kesempatan. Kita buka Mazmur 90, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Kita buka lagi coba Galatia. Kitab Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil atas dasar kemerdekaan. Hanya kemerdekaan itu janganlah sebagai kesempatan bagi kedagingan. Sebaliknya melalui kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Nah saudaraku yang terkasih, slogan dunia mengatakan hidup cuma sekali. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih kita ada duit, pergunakan kesempatan ini untuk kita selalu bersenang-senang. Dulu saya, waktu zaman sebelum resesi, hidup saya penuh dengan berkat, saudara. Seperti kalau keran air dibuka, itu ngucurnya sangat deras. Itu dulu kehidupan saya, saudara. Tetapi ketika resesi muncul, keran dibuka, satu tetes air aja itu susah untuk turun, saudara. Apalagi ketika saya terjun ke pelayanan, benar-benar Tuhan ubahkan semua, terkuras habis, saudara. Bagaimana dengan prinsip hidup kita sebagai orang percaya, saudara? Kalau dikatakan hidup ini adalah kesempatan, apakah kita juga memiliki prinsip hidup yang sama dengan orang-orang dunia pada umumnya, saudara? Saat bangun pagi, seorang anak Tuhan berdoa dengan tulus dan berdialog dengan Bapak Yahweh. Ia menyapanya dengan akrab, dengan penuh keluh kesahnya kepada Tuhan.
dan meminta pertolongan Tuhan agar setiap saat dalam kehidupannya itu selalu diberkati oleh Tuhan. Ia sadar bahwa hidupnya yang diberikan itu adalah kesempatan emas yang tidak bisa dinilai, saudara. Saudaraku yang terkasih, memang benar hidup ini adalah kesempatan. Tetapi bagi orang percaya, kesempatan yang dimaksud itu adalah kesempatan untuk kita berjuang supaya kita bisa memiliki standar hidup seperti yang Elohim inginkan, saudara. Apa sih hidup yang dikehendaki oleh Elohim, saudara? Apa, saudara? Hidup yang dikehendaki Elohim itu seperti apa, saudara? Seperti apa? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Artinya kesempatan hidup yang kita miliki ini harus dipertaruhkan hanya untuk hal-hal yang demikian, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena kita harus sadar tidak ada kesempatan untuk kedua kali, saudara. Sebab kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali, saudara. Bahkan kesempatan itu waktunya itu sangat singkat sekali, saudara. Firman Tuhan tadi katakan apa? Hidup kita itu hanya 70 tahun. Tidak ada manusia yang tahu kapan kita bisa hidup, umur berapa kita akan capai di dunia ini. Nah, tanpa kita sadari, orang-orang yang terdekat dengan kita satu persatu sudah dipanggil pulang dan meninggalkan banyak hal di muka bumi ini, saudara. Besan saya beberapa hari yang lalu meninggal, saudara. Sehat banget, olahraga rajin tiap pagi. Tiba-tiba ketika sakit langsung berat, saudara, sampai hartanya habis. Masuk ICU aja udah berkali-kali, sampai setengah bulan, 1 bulan itu menghabiskan uang 500 juta, masih belum cukup, saudara. Dan terakhir berapa hari yang lalu sebelum meninggal, sampai hartanya sudah habis, mobil dijual, saudara. Itu pun gak cukup untuk membayar rumah sakit, saudara. Akhirnya apa? Berapa hari yang lalu dipanggil pulang. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita tinggal di muka bumi ini, saudara? Sebuah kesempatan tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, saudara. Walaupun mungkin ada kesempatan yang lain, namun untuk kesempatan yang sama tidak akan pernah terulang lagi di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Saya pernah tinggal di Amerika, saudara. Saat saya tinggal di Amerika, kehidupan saya enak, dapat teman baik, dapat rumah yang besar, dan saya untuk makan saya dikasih free, nggak bayar untuk Priscilla, karena saya yang bagian masak, saudara. Itu enak. Mungkin kalau saya saat ini ke Amerika lagi untuk tinggal, belum tentu saya akan seenak seperti dulu, saudara. Begitupun ketika berapa tahun yang lalu PDKK bersama beberapa rekan pelayanan 15 orang itu pelayanan ke Jateng, ke Jawa Tengah, saudara. Nah, belum tentu saat ini kalau kita pergi bersama-sama lagi, belum tentu keadaannya seperti beberapa tahun yang lalu ketika kita pelayanan, saudara. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu harus kita raih, karena tidak ada kesempatan yang kedua dan tidak ada kesempatan yang sama, saudara. Nah, persoalannya sekarang adalah rentan waktu 70 tahun masa hidup kita di dunia ini belum tentu dapat kita capai, saudara. Siapa tahu ketika kita usai ibadah ini, tiba-tiba kita dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh, saudara. Sebab seberapa lama kita diberi kesempatan hidup oleh Bapak Yahweh di muka bumi ini, kita tidak pernah tahu, saudara. Itulah kenapa kita harus mulai menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita merubah kehidupan kita, saudara. Sikap hidup kita harus ubah, saudara.
kesempatan untuk berjuang mempersiapkan masa depan kita untuk di kekekalan nanti, saudara. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, maka di balik kematian nanti kita ini akan menyesal, saudara. Karena ketika kita masih hidupnya ugal-ugalan di muka bumi ini, ketika kita dipanggil Tuhan, hanya ada dua pintu, saudara. Pintu neraka dan pintu sorga, saudara. Jangan sampai ketika saudara ada di depan pintu sorga, ketika Bapak Yahweh buka pintu, Bapak Yahweh berkata, aku tidak kenal engkau. Langsung Bapak Yahweh tutup kembali pintu sorga itu. Akhirnya kalau pintu sorga itu sudah ketutup, saudara mau ke pintu yang mana, saudara? Pasti akan ke pintu yang satunya, saudara, yaitu pintu neraka, saudara. Jangan sampai kita seenak-enaknya hidup kita di muka bumi ini, saudara. Kita harus mikirkan kehidupan di kekekalan nanti, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan berapa? 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap, saudara. Nah, kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, sampai sekarang ini, kita ini sudah memasuki bulan keberapa, saudara? Bulan November, saudara. Bulan depan itu sudah Desember, sudah akhir tahun 2017, saudara. Apa yang sudah saudara kerjakan untuk Tuhan dari Januari sampai November ini? Apa yang saudara sudah kerjakan untuk Tuhan? Tiap hari itu Bapak Yahweh memberikan kita kesempatan, saudara. Jadi ayo, saudara, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada kita, saudara, untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Bukan malah sebaliknya, hidup yang ada ini kita pergunakan untuk kedagingan kita saja, saudara. Jangan, saudara. Tiap detik, tiap menit Bapak Yahweh selalu memberi kesempatan untuk kita, saudara. Nah, pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang terbaik atau kita melakukan hal-hal yang terburuk? Semua tergantung kita, saudara. Kesempatan dapat membuat kita lebih baik atau kita menjadi lebih buruk, tergantung bagaimana kita menggunakan kehidupan kita ini, saudara. Kita pakai kesempatan untuk melayani Tuhan atau melayani dunia. Tetap pilihan ada di tangan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita ini sudah tidak boleh bermain-main dengan kehidupan, saudara. Ngeri, saudara. Karena nyawa kita setiap saat bisa melayang, saudara. Saudara, zaman sekarang ini kita sudah hidup zaman akhir, zaman jahat. Nyawa kita bisa melayang kapan saja, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan kita sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Orang bijaksana adalah orang yang belajar dari kegagalan, saudara. Selalu ada kebaikan dari setiap keburukan kita, saudara. Nah, kehidupan saya dulu, saudara, kehidupan sebelum saya mengenal Tuhan, kehidupan saya itu selalu hura-hura, saudara. Saya suka ngerjain orang, saudara. Jadi ketika saya ngomong bohong, mereka percaya, saudara. Tapi ketika saya ngomong jujur, justru tidak bisa dipercaya. Karena hidup saya itu suka ngerjain orang, saudara. Dan setiap perkataan yang keluar dari bibir saya itu ucapan yang sia-sia. Setiap saya ditanya, Priscilla mau kemana? Mau mejeng, mau cari cowok. Nah, kalau orang yang tidak kenal dengan baik dengan saya, dipikirnya benar kehidupan saya seperti itu, saudara.
Jadi kehidupan saya dulu itu kehidupan yang tidak tertib. Maka jangan bermimpi jika akan menerima berkat Tuhan atau kita diberkati Tuhan, saudara. Dalam setiap peristiwa selalu ada kesempatan untuk kita belajar sesuatu, saudara. Jika kita inginkan satu kemenangan, pasti akan melewati proses dan melewati tantangan, saudara. Tergantung dari cara kita menyikapi masalah tersebut, saudara. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada kehidupan yang kebetulan, saudara. Semua kehidupan kita itu sudah diatur oleh Bapa Yahweh. Bahkan Bapa Yahweh tahu benar rencananya dan rancangannya untuk kehidupan saudara dan saya. Coba kita buka Yeremia 29. Tolong dong Dharma, minum saya di bawah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tolong dong bantu baca. Baca dari saya. Yeremia 29 ayat 11 begini firman Tuhan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Amin. Saudara, saya tidak pernah mengira akan dapat seperti sekarang ini, saudara. Karena kalau dilihat kehidupan saya tidak mungkin akan bisa seperti sekarang ini, saudara. Mimpi pun tidak, saudara. Semua teman yang mengetahui kehidupan saya, mereka itu tertawa, saudara. Dan tidak percaya kalau saya akan bisa berubah seperti sekarang ini. Tetapi karena Tuhan Yesua tergerak hatinya, maka saya ini diberi kesempatan, saudara. Coba kita buka Markus 6. Markus 6 Markus 6 ayat yang ke-34. Markus 6 ayat yang ke-34. Coba bantu baca lagi dong. Markus 6 pasal 6 ayat 34 begini firman Tuhan, dan setelah keluar Yesus melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, dan dia mulai mengajar mereka banyak hal. Ya. Nah, ayat tersebut dikatakan, maka dia digerakkan oleh belas kasihan. Ini statement yang ditulis oleh kitab suci, saudara. Ayat tersebut mengatakan mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka tergeraklah hati Yesua dengan belas kasihan. Kemudian Yesua mulai mengajar mereka. Apa yang orang anggap saya ini tidak mungkin, Priscilla nggak mungkin berubah. Ada orang yang ngomong begitu, Priscilla nggak mungkin berubah. Ternyata Bapak Yahweh mempunyai rencana untuk kehidupan saya, saudara. Tuhan beri kesempatan buat saya jauh ke depan, jauh sebelum saya sempat memikirkannya, saudara. Saat Tuhan memberi kesempatan, saya diperhadapkan kepada dua pilihan, saudara. Ikut Tuhan atau memilih dunia dengan segala kemewahannya, saudara. Nah, saat saya memilih kesempatan yang Tuhan sodorkan, itu pun saya diejek oleh teman-teman saya, saudara. Saya tidak peduli dengan ejekan-ejekan itu, saudara. Apa sih pengertian kesempatan itu, saudara? Apa pengertian kesempatan itu? Yang pertama, saudara, waktu yang tepat. Kesempatan itu artinya waktu yang tepat. Kesempatan dalam bahasa Yunaninya itu kairos.
Artinya waktunya Bapa Yahweh, waktu Bapa Yahweh itu selalu tepat, berbeda dengan waktunya manusia. Jadi jangan sia-siakan kairosnya Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, saudara. Saya tidak perlu lagi berpikir bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan saya, saudara. Semua itu saya serahkan, itu urusannya Bapa Yahweh. Kewajiban saya itu hanya mempercayai firman-Nya, saudara. Kehidupan saya saat ini, saudara, hanya cukup untuk makan sekeluarga, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kita hidup di muka bumi ini, jangan kita sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, saudara. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Kesempatan itu apa, saudara? Kesempatan itu adalah musim atau waktu yang ditetapkan, saudara. Waktu yang ditetapkan. Seperti seorang petani. Seorang petani itu mengetahui musimnya untuk menanam dan waktunya menuai, saudara. Jika petani tersebut melewati musim menanam dan tidak dapat menuai pada saat musim menuai, saudara, ia pasti harus menunggu musim menanam berikutnya. Sebab itu yuk mari kita mengenal waktunya Tuhan untuk kita, saudara. Nah, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada saya ini tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Bukan saya bisa, bukan karena saya pandai, saudara. Bukan, saudara. Karena jujur saya tidak bisa bicara di depan seperti sekarang ini, saudara. Pasti saya gemetar, tidak pede. Dan juga bukan karena saya sudah kuliah sehingga titel saya berderet-deret. Bukan itu juga, saudara. Tetapi karena wibawa Bapa Yahweh dan Roh Yahweh itu yang menyertai kehidupan saya, saudara. Dan Bapa Yahweh yang memampukan saya, saudara. Karena kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin bisa memahami hal ini, saudara. Karena sulit bagi saya untuk mengerti ayat-ayat di kitab suci, saudara. Dulu saya tidak pernah membaca kitab suci, saudara. Karena kehidupan saya itu hura-hura, saudara. Jadi mari, saudara, kita memanfaatkan setiap kesempatan. Karena kesempatan itu seperti musim. Jangan melewatkan kesempatan yang ada, saudara. Karena kita bisa kehilangan, saudara, hal-hal yang terbaik yang telah Tuhan sediakan. Kalau saudara sia-siakan kesempatan itu, akan hilang, saudara. Jadi hari ini gunakan kesempatan itu. Saya punya waktu, saudara. Saya punya waktu setiap harinya. Dari pagi pukul sekian sampai pukul sekian saya harus ngapain. Pukul sekian sampai pukul sekian saya harus ngapain. Itu semua sudah terjadwal, saudara. Jadi kalau saya tidak pelayanan, saya lebih baik diam di rumah untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Kesempatan itu apa, saudara? Kesempatan itu pintu masuk, saudara. Kesempatan itu pintu masuk atau portal, saudara. Ketika Tuhan memberi kesempatan, sebenarnya kita sedang berada di depan pintu masuk, saudara. Nah, kesempatan setiap hari Tuhan berikan bagi kita untuk kita menjadi sukses di dalam kehidupan kita, saudara. Setiap hari Tuhan membuka pintu bagi kita untuk kita menjadi orang yang berhasil, saudara. Setiap orang memanfaatkan kesempatan tersebut pasti akan menjadi orang yang kehidupannya berhasil, saudara. Jadi kita harus mempergunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, ketika Bapa Yahweh memberikan kesempatan, cepat raih, cepat kita kerjakan, saudara. Jangan tunda-tunda, besok lagi, besok lagi. Kalau kita besok masih dikasih kesempatan, kalau enggak,
hilang kesempatan kita itu. Saya pernah mendoakan orang yang sakit kanker payudara. Sudah busuk, sudah bau banget. Orang yang sakit ini berkata apa? Ibu Priscilla, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk saya sembuh, saya akan sekolah teologi. Saya akan full time melayani pekerjaan Tuhan. Dalam hati, aduh Tuhan, ini udah parah banget. Dan akhirnya apa saudara? Meninggal saudara. Nah, orang ini mengatakan kalau saya sembuh, saya akan melayani pekerjaan Tuhan. Sia-sia nggak saudara? Sia-sia saudara. Jadi kita yang masih sehat, yang masih muda, yang masih diberi kesempatan umur, kita pergunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan saudara. Jangan tunda-tunda lagi saudara. Ketika saudara disuruh melayani, ayo gunakan kesempatan itu saudara. Kita belajar bersama-sama saudara. Saatnya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati oleh Bapak Yahweh saudara. Amin saudara. Amin. Nah, setelah Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk saya melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan memberi pelayanan yang belum pernah saya lakukan saudara. Ketika saya katakan, Tuhan, Engkau telah mempercayai saya sebuah pekerjaan besar. Dan apa saudara yang diberikan Tuhan? 1 minggu kemudian ada orang, saya disuruh minta melayani kematian yang belum pernah saya kerjakan saudara. Orang ini gak saya kenal. Karena apa saudara? Orang ini meninggal, dia itu hidupnya gak pernah ke gereja, sehingga ketika minta gereja-gereja, gak ada yang mau melayani kematian tersebut saudara. Bayangin saudara, sampai gereja aja gak mau melayani kematian orang ini saudara. Akhirnya orang ini gak tahu saya dari mana, dia email saya keluarganya, Ibu Priscilla, bisa gak ngelayanin koko saya yang sudah meninggal? Saya raih saudara. Saya raih itu adalah Tuhan kasih kesempatan yang belum saya pernah kerjakan saudara. Akhirnya saya persiapkan. Orang mati kan nggak ada apa namanya, nggak ada direncanakan ya saudara. Saya belum siapin khotbah lagi. Oh Tuhan, gak bagaimana nih? Saya telepon, aduh tolong dong, apa yang harus saya khotbahkan untuk kematian? Akhirnya saya renungkan firman Tuhan itu dan saya sampaikan saudara. Saya kalau penginjilan orang meninggal, kesempatan untuk saya khotbahkan tentang nama Tuhan saudara, tentang password masuk surga saudara. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang memanfaatkan kesempatan saudara. Yang jadi pertanyaannya saudara, dari mana datangnya kesempatan itu saudara? Dari mana datangnya kesempatan itu saudara? Yang pertama saudara, kesempatan itu datangnya dari tantangan, dari masalah saudara. Coba kita buka 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, karena bagiku pintu telah terbuka lebar dan bermanfaat, sekalipun banyak yang menentang. Nah, bagi sebagian banyak orang, tantangan itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi sesungguhnya itu merupakan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan yang besar dan yang penting saudara. Orang yang takut dengan masalah adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan yang penting saudara. Saya dulu takut saudara, takut nggak bisa. Tetapi puji Tuhan, saya dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan yang begitu mensupport dan mendoakan saya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini saudara. Nah, cara pandang kita terhadap setiap masalah itu pasti berbeda saudara.
Jangan pandang masalah itu sebagai masalah, saudara. Tetapi pandanglah masalah itu sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Contoh, saudara, ketika saya dihujat, Priscilla tidak mungkin berubah. Nah, dari hujatan orang itu, ayahku bilang apa? Diam lu, saya akan gamparin orang itu, saudara. Ayahku bilang apa? Diam lu, diam, jangan balas. Lu tunjukin aja kalau lu bisa berubah. Gak bisa, gua harus gamparin orang itu dulu. Ayahku tetap diam lu, tunjukkan kepada orang itu kalau lu bisa berubah dan melebihi orang itu. Dan akhirnya saya oke, aku akan berubah. Tapi kalau tidak karena Ruah Kodesnya mengubah juga, saya nggak mungkin berubah, saudara. Karena kehidupan saya dulu penuh dengan hura-hura yang gak gampang untuk saya berubah, saudara. Akhirnya saya tunjukkan saya berubah. Saya belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kuliah lagi S2, saudara. Tapi itu pun masih dihujat. Priscilla 3 bulan paling keluar, paling kembali kepada kehidupan yang lamanya. Tapi saya buktikan saya pasti bisa, saudara. Dan akhirnya saya bisa, saudara. Kalau secara sombong, secara manusia, saya sudah melebihi orang itu, saudara. Kalau secara sombong, tapi kan kita nggak boleh sombong, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau saudara dihina, kalau saudara dihujat oleh orang, jangan down, saudara. Tapi buktikan kalau saudara bisa bangkit dan maju. Amin. Dan bisa melebihi orang itu, saudara. Amin, amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Lewat aniaya, saudara. Ketika Paulus ditangkap dan dipenjara, itu merupakan kesempatan untuk dia menyaksikan kebesaran daripada Tuhan Yesus HaMasiah. Coba kita buka Kisah 21. Kisah 21. Kisah 21 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, seluruh kota itu pun menjadi gempar dan terjadilah suatu gerakan massa. Dan setelah menangkap Paulus, mereka menyeretnya keluar bait suci, dan seketika itu juga pintu-pintu ditutup. Jadi saudaraku yang terkasih, kesempatan datang itu melalui aniaya, supaya kita ini dapat bersaksi bagaimana saudara akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan kalau saudara tidak ada masalah, saudara. Kenapa Tuhan mau memberi kesempatan kepada saya? Seperti yang saya katakan bahwa semua terjadi hidup ini tidak ada yang kebetulan, saudara. Semua sudah ada di dalam rancangan Bapak Yahweh, saudara. Kita buka Yesaya. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan, namun engkau, hai Israel, hambaku Yakub, yang sudah aku pilih, benih sahabatku Abraham, yang telah aku teguhkan dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dan penjuru-penjurunya, dan aku berkata kepadamu, kamulah hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Nah saudaraku yang terkasih, dengan Tuhan memberi kesempatan, saya ini mempunyai kehidupan yang baru. Ini juga bukan sebuah kebetulan, saudara. Karena memang Bapak Yahweh memberi kesempatan, dan memberi kesempatan untuk saya menjadi alatnya, saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Pasti memerlukan waktu dan didikan Tuhan, saudara. Didikan Tuhan itu enak atau sakit, saudara? Sakit, saudara. Saat saya dibentuk, awal-awalnya tidak kuat, saudara. Sakit, stres, nangis, saudara. Karena dari kehidupannya hura-hura, dari mall ke mall, shopping, terus berubah harus duduk manis, merenungkan firman, baca kitab suci, doa. Wih, menjenuhkan sekali, saudara.
Nah, saya terbentuk dengan hati Elohim, saudara. Saya butuh campur tangan Bapak Yahweh untuk memberikan kepada saya kemampuan, saudara. Dan saya yakin bila Tuhan sudah memberi kesempatan untuk saya, dan saya percaya pasti Bapak Yahweh juga yang memampukan kehidupan saya untuk saya dapat mengerti maksud Tuhan, saudara. Maka saya wajib taat, saya wajib setia segala perintah Tuhan, agar saya tidak lagi menjadi celaan banyak orang, saudara. Saya harus tunjukkan bahwa saya ini telah memiliki watak Hamasia, saudara. Karena saya bukan lagi orang sembarangan. Saya ini biji mata Bapak Yahweh. Saya ini berharga di mata Bapak Yahweh. Saya ini diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Walaupun tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin saya dianggap sampah, tapi kita di mata Bapak Yahweh itu sangat berharga, saudara. Amin. Nah, Tuhan memberi kesempatan kepada saya, bukan saja untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, tetapi saya yakin saya diberi kesempatan untuk lebih dari itu, saudara. Yang pertama, saudara, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Coba kita buka Yeremia 1. Yeremia 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Karena saya yakin setiap tindakan Tuhan pasti ada maksudnya, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Tuhan memberi kesempatan dengan satu tujuan, untuk kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Amin. Kita buka coba Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Luar biasa ayat ini, saudara. Dalam kehidupan Abraham, dia telah terbiasa dengan kehidupan budaya dan adat istiadatnya yang tidak menurut pola yang Tuhan tentukan, saudara. Karena itu Tuhan memutuskan Abraham dengan tradisi hidupnya yang lama, kemudian membentuknya dengan pola baru menurut Bapak Yahweh, saudara. Hal ini juga berlaku buat saya dan saudara sekarang ini. Sebelum Tuhan memakai saya dan saudara untuk menjadi alatnya, pasti terlebih dahulu harus disucikan, harus diproses, harus dididik, saudara. Dan bertobat dari cara-cara hidup kita yang lama, saudara. Kita jangan lagi hidup di masa lalu, saudara. Setelah itu barulah kita dapat menjalani pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Malah panggilan Tuhan itu semakin mendesak, saudara. Karena ladang Tuhan itu semakin apa, saudara? Semakin menguning. Dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan itu semakin banyak, saudara. Nah, kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, maka banyak orang yang akan binasa, saudara. Jadi kita harus mempergunakan kesempatan itu dengan baik, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Untuk memberikan kesempatan kepada kita, saudara, itu untuk memilih hidup yang berarti.
memiliki hidup yang berarti. Coba kita buka 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, dan Elohim telah memilih apa yang tidak terpandang dan apa yang hina dan apa yang tidak berarti, supaya dia dapat meniadakan apa yang berarti. Tuhan menjadikan hidup saya jauh lebih penting dan berharga daripada kehidupan saya di masa lalu, saudara. Saya yang oleh orang-orang yang ada di sekitar saya ini sering dicemooh karena dari cara pakaian saya, dari cara bicara saya tidak rohani, dari apa yang keluar dari bibir saya dikatakan bicaranya ceplas-ceplos, saudara. Nah, dengan sikap hidup saya yang lama itu, makanya saya tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang, saudara. Dan ketika Tuhan mengubah kehidupan saya, bukan saya yang merasa berubah, saudara, tapi orang lain yang melihat Priscilla sudah berubah. Saya taunya dari mana? Ketika saya ke pasar, teman saya ketemu teman, kemudian berkata, Priscilla, gue nggak nyangka lu. Dulu saya punya geng saya ada 4. Gengnya namanya Trio Kwek Kwek. Masing-masing kita bikin kartu nama. Jadi apa saja orang yang melalui grup saya ini, apa saja yang mereka cari pasti kita bisa cari. Jadi saya sampai saat ini kalau orang tanya, Priscilla tahu ini nggak? Tahu. Kalau saya nggak tahu, saya tinggal tanya, misalnya Pak Heri ini apa sih gitu. Priscilla saya mau beli apa gitu, misalnya beli sesuatu yang saya nggak punya gitu, ada. Jadi sampai sekarang kalau orang bertanya, saya pasti nggak pernah jawab tidak tahu, pasti tahu gitu loh. Nah, jadi saya nih bagian informasi, saudara, saya dikenal bagian informasi. Nah, ketika teman saya, Priscilla, gua nggak nyangka lu bisa berubah lu. Aku pikir yang berubah sih nggak taunya kamu lu gitu loh, luar biasa lu. Itu, saudara, perubahan bukan diri kita sendiri yang menilai, tapi orang lain yang menilai, saudara. Dulu boleh saja orang itu menjadi penjahat, menjadi penipu, menjadi pembenci umat Tuhan. Tetapi setelah orang itu mengenal Tuhan, dia bisa berani bersaksi tentang Hamasya tanpa menghitungkan untung ruginya, saudara. Untuk itu, saudara, perhatikan kehidupan kita. Jangan kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Orang suka berkata, lebih baik jadi bekas penjahat, bajingan, perampok, daripada menjadi bekas pendeta. Wih, hujatannya lebih lagi, saudara. Pasti akan dihujat terus, saudara. Coba, saya kan walaupun hamba Tuhan kan kadang suka down rohaninya, tapi cepat naik gitu loh. Kadang saya kalau lagi down gitu, oh Tuhan, aku udah gak mau pelayanan, Tuhan, aku mau tutup pelayanan ini aja, aku mau penginjilan aja. Bagaimana orang-orang yang akan menghujat saya, saudara? Mungkin se-Indonesia atau sedunia akan menghujat saya. Tuh, lihat tuh Priscilla tuh, bener kan? Bener kan? Sekarang kehidupannya begitu lagi kan? Pasti dihujat lagi, saudara. Jadi jika saya melihat 10-15 tahun kehidupan saya yang lalu, itu begitu-begitu saja, saudara. Tapi begitu saya diberi kesempatan, saya sendiri ini bingung melihat kehidupan diri saya. Kok bisa ya saya seperti sekarang ini, saudara? Semua karena apa, saudara? Karena kita dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan. Amin, saudara. Amin. Dengan kesempatan demi kesempatan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Bukan diri saudara yang menilai, tetapi orang lain yang menilai. Oh, Ibu Iing sudah luar biasa lu pelayanannya. Itu orang lain, saudara. Jika Tuhan sanggup memberi kesempatan kepada saya,
Tuhan juga sanggup memberi kesempatan kepada saudara. Amin saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang telah kita miliki ini saudara. Ingat sekali lagi, tidak ada kesempatan yang kedua saudara. Hidup di dunia ini hanya sekali, dan setelah berada di balik kematian nanti, kita ini akan menghadap tahta pengadilan Hamasya untuk kita mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita perbuat selama kita hidup di muka bumi ini saudara. Jadi saudara, ketika kita masih diberi kesempatan saat ini, ayo kita bangkit, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya saudara, sehingga kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Nah, kiranya kebenaran ini menyadarkan kita semua bahwa inilah kesempatan terakhir bagi kita untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau sekarang kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertumbuh dan berbuah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.